Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan masalah kebaikan akhlak. Ada hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Hadis ini dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Sekali lagi, kita semua di sini orang beriman. Orang beriman yang paling bagus, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang baik kepada istrinya. Orang yang baik kepada istrinya, bukan baik kepada tetangganya. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada persoalan dalam hadis ini, bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya, seakan-akan parameternya iman itu adalah akhlak. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Bahwa makan jana tepat na tahu kui monro sipana perilakunya. Ada alasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah li'annal alaqata bainal imani wal akhlaqi taradiyatun. Apa maksudnya? Bahwa antara akhlak dan iman itu mempunyai hubungan yang langsung yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dunia ini kita menginginkan semuanya bahagia, kita semuanya ingin selamat. Dena cocok ko tepat tami makanja na majasi pata, de itu na cocok makanja si pata na dena tama tepat kupung Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa dipisahkan ini, antara iman dengan akhlak tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, penyebabnya fal akhlaqul hasanatu hiya natijatun wa samaratul li imanil qawi was sahihi. Kenapa akhlak yang menjadi parameternya bahwa makanya tepat? Karena
akhlak yang baik itu adalah natijah, hasil dan buah dari iman yang kuat dan iman yang benar. Betul na ya ko makanja itepa na tahu na makanja sipana itu. Jadi kung kataw pasumpagan nama jasi pak dia nama kanja tepan itu. Iya betul ini. Tidak usah kita saling menyinggung, tetapi kita saling mengintrospeksi diri masing-masing. Bahkan jaki sifata. Makanya iman seseorang itu tergambar dari perilakunya, sopan dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ba'dul khisali adallati kamalil iman. Memang ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu memang sudah sempurna. Yang pertama tadi itu makan sifat tak. Kemudian yang kedua mahabbatul khairi lil akharin. Ciri-cirinya orang yang sempurna imannya melom mi tete madecing. Kan ada orang itu dia mi madecing dan mi tete madecing, tidak bagus imannya itu. Tidak bagus imannya. Cuma dia yang mau baik, tidak mau melihat orang baik, itu bukan orang sempurna imannya itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ini kan ada semua hadisnya ini. Termasuk orang yang baik itu ikramud dhaifi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang sempurna imannya itu kalau ada orang datang bertamu ke rumahnya, dia memuliakan tamunya. Itu ciri-cirinya orang sempurna imannya. Kemudian dia juga memuliakan tetangganya. Wasumtu illa ala khair illa an khairin, dan dia banyak diam kecuali dengan kebaikan. Nah, hadirin yang kami muliakan, di sini tadi disebutkan bahwa langsung Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya, bahwa orang yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kepada siapa kita harus berakhlak? Langsung Rasulullah memberikan contoh bahwa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling bagus akhlaknya itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Karena itu ada beberapa poin ini yang disampaikan ulama kita, terutama kita pada orang ini, ibu-ibu juga. Ini perlu kita menintrospeksi diri masing-masing. Apakah kita sudah termasuk suami yang baik? Nah, untuk menjadi suami yang baik ini ada beberapa poin katanya. Yang pertama, mulatifatuz zaujati wa idkhalus surur ila qalbiha. Yang pertama, supaya kita menjadi suami yang baik adalah kita harus ramah dan lembut kepada istri. Kalau kita baca itu penyebabnya terjadi perceraian paling banyak, termasuk perceraian paling tingkat perceraian di Sulawesi Selatan itu tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini jadi makanya kita harus ramah dan lembut kepada istri. Wa idkhalus sururi ila qalbihi, dan kita mengusahakan bagaimana bisa membahagiakan istri, memasukkan ketenangan, kebahagiaan dalam hati istri. Bagaimana caranya? Tentunya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat dalam kehidupannya, ada dua yang membuat laki-laki bisa menjadi baik. Ad-din wal khuluq. Makanya agama makanya atau sifat. Nah, itu laki-laki yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, caranya kata para ulama kita supaya bisa menjadi laki-laki yang terbaik buat istri, at-tazayyunu laha wa isbaghu raghbatiha. Yang kedua adalah menghias diri untuk istri. Agak semampu menghias diri untuk istri, namo pale makunre na puji toko magarat talakin na tu. Tanah ini bangun ronewe puji makunre ko cantik binita. Jadi makanya kita juga perlu
namun mundur ki boleh harus toki pada makan jatuh aja na tuh. Istri juga perlu, bukan cuma istri yang dituntut cantik dan lain sebagainya, kita juga. Bukan hanya istri disuruh berhias untuk suaminya, tapi suami juga disuruh berhias kepada istrinya. Wa isbagu raghabatiha, kemudian memuaskan keinginannya. Nah, itulah sehingga dalam ajaran agama Islam itu ada kewajiban tak. Laki-laki harus memenuhi tanggung jawab tak, antut aimaha iza ta'imta. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Haidah, dia datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alai, kami laki-laki sudah beristri, apa kewajiban tak kepada istri? Antut aimaha iza ta'imta, kita harus memberi makan istri. Aja nih di bameso napa dia yang lupa binita enggak boleh. Wataksuha izak tasaita, juga kita memberi pakaian. Jadi itu kita juga harus berhias diri kepada, tapi juga ini istri tidak boleh diikuti keinginannya, harus apa makun rema katanya ke cindana meni meliulawa gang kasiku dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kita kaya, tidak apa-apa kita kaya, hadirin yang kami muliakan, tapi jangan kekayaan melalaikan kita. Perempuan tidak apa-apa banyak emasnya, tidak apa-apa ji, tapi jangan juga berlebihan, karena bisa mengundang jamret, kan begitu. Khairul umuri awsatuha, kong kagak mejama mari tengah itu aja, nah jangan terlalu berlebih-lebihan. Apalagi kita beli emas cuma mau mempertunjukkan kekayaan, nih sugi rengen abune deh, nih pitan di setete kada sugi ki. Melinulawa bare kelihatan cantik namode, tapi kalau cantik ini satu tahu ya Pak Pita. Justru bagus, hadirin yang kami muliakan, Menteri Keuangan biasa Pita bisa gaulawa malak keko dicilin mana Menteri Keuangan nih. Taliwe kan winner, tapi tidak sama dengan kita, berlebih-lebihan. Tidak apa-apa. Jadi dalam Islam itu kita tidak dilarang kaya, silakan kaya. Ini ustaz bagus kalau kita kaya. Seandainya ustaz bisa sama pakai Lamborghini, bagus. Iya, mobil Ferrari dan lain sebagainya. Jangan masyarakat mau melihat ustaz cuma pakai sepeda ontel pergi ceramah, salah itu. Napa katuna kita Hadirin yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya ikramuha wa adamu ihanatiha aw satamiha wa tajannubu izaiha. Kemudian yang ketiga, ikramuha, kita diperintahkan untuk memuliakan istri kita. Wa adamu ihanatiha, dan tidak melecehkan dia. Aw satamiha, atau mencaci dan menghina dia. Wa tajannubu izaiha, dan menghindari menyakiti. Banyak itulah sekarang banyak yang terjadi, nagasa ni benina dan lain sebagainya, dan itu tidak boleh. Jadi kesempurnaan imannya seseorang itu ada kepada akhlaknya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan bahwa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, laki-laki yang terbaik adalah ya laki-laki yang terbaik kepada suaminya. Itu ingin memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa ia komaroca rumah tangga tak, semua apa-apa bisa menjadi persoalan besar, bisa menjadi persoalan besar. Anak tak sudah terlunta-lunta, keluarga tak sudah terlunta-lunta kalau seperti ini. Makanya kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, hifzu sirriha wa takdiru zurufiha wa mura'atu dha'fiha. Kita harus menjaga rahasianya, kemudian kita harus memahami keadaannya, kemudian mengingat kelemahannya. Perempuan itu pasti dia punya kelemahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira.
perempuan itu bukan malaikat. Kita juga ini bukan malaikat, pasti dia punya kekurangan. Makanya kita diperintahkan untuk bergaul dengan baik kepada mereka. Dan ingat, kalau ada kesalahannya, kekeliruannya, boleh jadi kekeliruannya itu mendatangkan kebaikan. Saya pernah dinasihati orang sebelum saya naik ceramah. Saya diundang ceramah nasihat perkawinan. Tomatoy podanga. Maka ada ustaz udangi masyarakat ya kong korone sapa makun resuku dia nanabe itu dia nanabe karena tidak ada perempuan yang sempurna. Ya kong ka orone na caca benena karena ada kekurangannya, berarti pasti matu masyarakat. Kenapa? Karena dia bukan malaikat, pasti punya kekurangan. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Satu kesalahannya istri tak mungkin 1000 kebaikannya, tapi selalu kita lupa kebaikannya. Hadirin yang kami muliakan, kemudian selanjutnya ihtiramu ahliha wa mura'atu masyairiha. Kita juga harus menghargai keluarganya istri tak dan menjaga perasaannya. Keturani bini na ban na puji matuan na salah. Dan tidak menjaga perasaan mertua itu juga salah. Hadirin yang kami muliakan, tolong mari kita sama-sama mengamalkan ini. Kemudian selanjutnya tajannubu zikri imra'atin ukhra amamaha. Ternyata perempuan itu tidak suka kalau kita menyanjung perempuan lain di depannya. Kalau cantik na yanu mako macana manasu, jangan, itu dilarang seperti itu, karena dapat melukai perasaan istri. Tidak boleh menyanjung ternyata perempuan lain di depannya. Kalau acap pero cantik pero misalnya pulang isi nerumpu beni. Wa ada mutafdili ukhra alaiha, dan kita tidak boleh lebih mengunggulkan perempuan lain dibanding dengan lain, dengan di depannya ini ya, tidak boleh, tidak boleh. Sama halnya dengan kita. Maka ada kanjana lakeng na tawe dena menas sajamana tapi mega duina ikut tuh kepala lumbamu na digaga duimu, itu kan kita juga tersinggung seperti itu kan. Kemudian selanjutnya ihtiramuha amaman nasi wa tajannubus sukhriyati minha. Kita harus memuliakannya di depan manusia. Dena wadi pakatuna binita okoyolona tawe. Kemudian selanjutnya masurataha fima yata'allaqu bihayatihima wa tarbiyati abnaiha. Kita harus berkonsultasi, bermusyawarah dengan istri tak, terutama persoalan masalah dunia. Kemudian juga masalah pendidikan anak harus gitu, terutama masalah perekonomian sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian gara-gara ekonomi. Yang rumah gala bini mengali online tulian kaleng COD setiap hari malagai. Jadi makanya jangan ada dusta di antara kita kalau kita mau ingin bahagia. Seorang istri memang suami tak disuruh berbuat baik kepada kita, tapi jangan seenaknya mau berbuat, tapi harus kita bermusyawarah kong kagaga melo yalli, karena bisa kita salah langkah. Terutama masalah pendidikan anak juga perlu itu. Laki-laki tidak boleh otoriter, laki-laki tidak boleh tidak kamu coba begini, tidak boleh. Kemudian selanjutnya musyarakatuz zaujati fil a'malil manziliyati wa tahtiful abai anha. Kita juga harus bersama-sama atau membantu istri dalam persoalan rumah tangga dan menghindari untuk bagaimana caranya jangan terlalu banyak bebannya istri kita. Nah, yang terakhir di sini muwajahatul masyakil
allati kada tahsulu bainahuma wa halluha wal ibtiadu anit tazammur. Antara laki-laki dengan perempuan itu kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah, semua orang punya masalah. Angka tahu makanja benina majasi lakena, angka tahu makanja lakena majasi benina, angka tahu makanja benina majasi lakena, angka tahu makanja lakena makanja tu benina majasi anak-anak. Angka tahu makanja keluargana tolengi si bawangi susah, dan kita tidak akan mungkin terlepas daripada persoalan dalam rumah tangga itu. Makanya hadirin yang kami muliakan, ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ayat itu Pak terletak dalam surah At-Tolak. Saya sudah sampaikan ayat 2 dan 3 ini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu di wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang mempertanyakan, kenapa ayat ini diletakkan dalam surah At-Tolak? Apa yang dimaksud tolak? Tolak itu bahasa Indonesia talak. Orang bercerai dengan suaminya, dengan istrinya kan. Stosi talak masara benina si bawla kaina. Kenapa Allah meletakkan ayat 2 dan 3 ini dalam surah At-Tolak? Para ahli tafsir mengatakan supaya ayat ini menjadi solusi bagi keluarga yang bermasalah dan tidak bermasalah. Artinya kumakanja itapat dari Allah Ta'ala, ya ja'allahu makhraja, Allah akan memberikan petunjuknya, Allah akan memberikan hidayahnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita supaya wadi selesaikan masalah ini. Nah hadirin yang kami muliakan, karena kita juga dibatasi oleh waktu, makanya perlu bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah mengatakan, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, harus simakanja tepat dari Allah Ta'ala. Kemudian kita harus beramal soleh. Amal soleh itu sini tomo lebih kumanang kehadir, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi yang paling intinya adalah keimanan kita itu dinilai dari tingkah lakuta. Pekku carata mak bicara ko tahu, pekku carata perbuatan dan lain sebagainya. Ya ko makanja itapata insyaallah makanja sifata. Nah, hadirin yang kami muliakan, perlu juga diingatkan ini kepada bapak-bapak yang 2 istrinya, yang 3 istrinya, tolong adil dengan istri ta. Ditolong adil dengan istri ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khairuz zawji fil islami huwallazi yamtaliku ad-dina wal khuluq. Laki-laki yang paling bagus dalam Islam itu adalah yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Terutama Rasulullah itu al-mu'asyaratul al-hasanah, perbaiki pergaulan tak dengan keluarga. Angka pale anak tak tallu benita, 2 benita tidak dilarang di berpoligami. Dalam Islam pemerintah juga tidak melarang orang berpoligami sebenarnya itu. Tidak dilarang di berpoligami, yang penting Anda mampu. Kan begitu kan? Harus ada izin dengan istri. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami itu toma-tomana na pubeni apa tu maka kami mau poligami. Umur abi gimana mena pubeni? Mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Atau motor pubeni na bita. Terutama persoalan masalah anak tadi, masalah anak 2 istri ta 3 istri ta anak ta, bolehlah kita 2 istri 3 istri, tapi jangan lupa pendidikan anak ta. Kenapa? Karena anak itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menuntun kita supaya menjadi orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, dengan bagus akhlakta, dengan bagus perilakuta.
Ya, saya kira ini hadirin yang kami muliakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, Pak Kiai. Pertanyaan saya ada satu terkait tadi masalah angka perceraian. Yeah. Ini ada fenomena terbalik Gurutta, bahwa dulu laki-laki dominan yang melakukan menceraikan istrinya. Yeah. Sekarang menurut data statistik 2024, 77% itu kasusnya adalah istri menggugat cerai suaminya. Yeah. Dan iro makalaleser di makun reye nareko masuni akta ceraina itu begitu keluar dari pengadilan agama lari-lari merdeka langsung bilang merdeka. Baik. Ya, jadi menurut Gurutta ini bagaimana fenomena ini? Ada 77%, 308.000 kasus itu perempuan, hanya 85.000 laki-laki. Yang kedua, terkait tadi masalah poligami, ya ada menarik dari pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua sultan di Yogyakarta itu 1 sampai 9 itu berpoligami. Bahkan memiliki selir, karena itu dulu masih diperbolehkan. Apa alasan beliau? Sangat mulia menurut saya. Beliau mengatakan, saya sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan waditok kaya sama poligami. Tapi saya selaku bapak saya 4 istrinya itu ada hal yang tidak baik sebenarnya menurut dirinya, pengalaman menjadi seorang anak. Jadi betul disampaikan Gurutta bahwa beliau mengatakan sekalipun mungkin kita adil kepada istri, tetapi mungkin kita tidak bisa adil kepada anak-anak. Jadi beliau tidak berpoligami untuk menjaga perasaan anaknya. Kemudian itu mungkin yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan memang dalam peraturan pemerintah sekarang itu PNS itu bisa berpoligami, Ustaz. Tapi itu syarat pertama agak berat. Karena kalau ini istri tak mau 2, harus izin istri pertama. Ditambah lagi 3, harus ada izin pertama dan kedua. Ya, menurut Iyas Ilham Arif Sirajuddin semuanya bisa dilakukan, Pak, kecuali itu minta izin sama istri. Termasuk saya juga tidak berani. Terima kasih. Minallahil musta'an wal itikla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang kami muliakan, terima kasih ya. Ya, jadi begini, angka perceraian sekarang ini banyak istri yang menggugat suaminya. Karena itu kalau istri yang mau dicerai menggugat namanya. Begini, tadi kita di situ sudah ada kuncinya, bahwa setelah cerai, setelah keluar akta cerainya dia mengatakan merdeka, berarti itu Anda tidak memberikan kepuasan kepada istri. Itu intinya. Tidak mungkin. Berarti kita tidak memberikan kepuasan kepada istri. Bukan hanya kepuasan nafkah batin, tapi melu lima balanca makunre de gaga, melu lima de gaga itu. Iya ini. Itulah itu yang menjadi masalah. Jadi makanya ini orone dena mungkin naguga ki beneta kalau kita sudah memiliki tadi sifat ini yang telah saya tersebut. Lembutlah, menghargai beliau, memuaskan keinginannya. Tidak mungkin kita digugat. Ya itu naguga ki ko deme to nerule pandre melomu ki andi te aecho ai melomu ya aco, ini menjadi masalah. Ini jadi masalah. Nah itu dia. Jadi terutama itu masalah KDRT. Saya pernah menjadi saksi di sini di pengadilan agama ini. Saya pernah menjadi saksi di sini. Ada keluarga yang mau bercerai, saya menjadi saksi, Pak Kamaladi. Saya menjadi saksi itu, saya duduk di situ di pengadilan. Ada perempuan miliki anak kecil. Saya tanya, bilang, kenapa ki dek mau bercerai? Kenapa ki mau gugat suami ta? Dinewa kada. Nini mewa kada. Maka dan ustaz, pacalla-calla lakainya. Bayangkan itu. Pura gari jaguru bangin naloda isina pa. Pekutan neguga ki kumakwiro. Digugat ki ku pacalla-calla ki nama mudo kulau bene mutatatoki digugat. Jadi intinya kita tidak akan mungkin
saya yakin Pak Kemenaker tidak mungkin terjadi perceraian seperti itu seandainya laki-laki bisa berbuat baik kepada istrinya. Itu buktinya tadi setelah keluar dari pengadilan dia mengatakan merdeka. Berarti selama ini kita perbudak mereka. So, kemudian selanjutnya berpoligami, ada sampai 9 istrinya dan lain sebagainya. Itu banyak istrinya, terutama tadi Hamengkubuwono ya. Nah, memang sebenarnya dalam Islam pemerintah juga akan membolehkan orang berpoligami, tapi tentunya dengan peraturan yang sangat ketat. Nah, terutama istri itu harus ada punya izin. Nah, ya toru makun rekodena mulai layani lakaimu atanda tangga bawan no daripada berselingkuh. Ini jadi masalah juga toh. Dia melo mengaku dia rumah salah tapi ada Pak Kemenak begini lucu toh. Saya kenal itu orang baik, dia sendiri yang bicara sama saya. Kepo benena tapi tu 5 tampu benena. Jadi le pulang kote kariku na kepo ni benena 4 tampu kile mopi. Dia sendiri yang bicara sama saya. Jadi ini sang istri kam PNS matanda tangan kasih akan abini bawa no papa dena sedule layani ko toh. Si sana pura ma bini mund menangkap aja kepo bini pertama pura matanda tangan. Nah, dia nanti sama nuntut apa anda mau menuntut? Nah pura ku matanda tangan. Jadi memang sebenarnya dalam ajaran agama Islam itu harus juga dituntut pengertiannya perempuan. Jangan cuma laki-laki. Nah, jangan cuma laki-laki yang mau baik kepada istrinya, tapi juga perempuan. Nah, kenapa laki-laki yang disebut seperti itu? Karena dia kepala rumah tangga. Biasanya itu kepala rumah tangga jangan sampai dia otoriter sehingga diperingatkan secara baik. Nah, itu tadi mengatakan merdeka, saya tidak percaya. Ya ku makanja ila kita. Ais, nah dia namanya orang dia namanya tu dia tidak mau. Ya ku magarat talakin nanti tanda bangga kulo yo kasih bawah. Tapi ku maja tapam majamu tak kuna perga mujaba masiri o makuna si baiti. Nah, seperti itu di. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, intinya ini pembuktian bahwa iman yang sempurna itu ada pada akhlak. Ada pada akhlak. Ya, saya kira seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Ustaz, salah satu hadis yaitu akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Iman yang sempurna itu oleh seseorang karena kesempurnaan akhlaknya. Yeah. Begini Ustaz, banyak fenomena sekarang kita saksikan juga, ada kelihatan akhlak pencitraan. Ya. Dia lembut, halus, sopan, pemurah, tapi itu ada udang di balik batu. Ada hal-hal yang ingin dicapai. Ya. Bagaimana akhlak seperti ini sehubungan dengan iman kita? Apakah akhlak ini ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlak yang baik? Ya. Ini hanya merupakan akhlak pencitraan namanya. Saya kira itulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhlak pencitraan, seseorang yang berbuat baik itu kita tidak boleh suuzon kepada mereka. Nih, ya kong kata mapedecing, dia nawat dikimaka ada pencitraan nih, karena kita tidak tahu isi hatinya orang. Tapi yang jelasnya, kalau dia cuma kan dia yang tahu dengan Allah toh, tahu dengan Allah. Itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nisan ya ataupun Allah Ta'ala mapede cekina sabah melo mika kulu-kulu melo miaca melo terpilih dan lain sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita diterima kalau Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, kalau ada orang yang berbuat baik tidak usah kita curigai. Noi Pak Bupati mapalri dompeng, jangan kita tuduh dia pencitraan. Noi Pak Bupati mapa solongang matanang, tidak usah kita curiga dia pencitraan. Kemungkinan dia itu mau mengajar masyarakatnya, maka
ini lagi Pak Bupati Mak Galung ini apalagi bangsa Nampu 3 mujama. Nah seperti itu baru madicing itu. Jangan selalu kita, karena enggak ya urusan pencitraan dan lain sebagainya ita bawan nih ya kau melo matu matodo tapi makanya kau ya kau punya mina nama kanja ya kau dia pernah pilih kau pura nih pilih na tutu nih kacana kau lalu kau bolati na merita ya aja mau pilih memangnya ya pencitraan itu, tapi selama dia baik jangan. Apa namanya politikus kita itu biasa turun untuk mencari begini itu tidak usah kita cerita bahwa dia pencitraan. Doakan saja beliau, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan oleh Allah supaya dia bisa memakmurkan kampung tak. Nah, seperti itu dia aja nih curiga Pak, itu curiga ini cuma jatuh Pak. Kita juga termasuk tidak baik. Ya silakan Pak Ji. Ya yang terakhir mungkin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kan kita mau berbuat baik terhadap istri. Iya. Nah, kadang-kala pada saat kita belum menjadi suami istri, kan kadang-kala anak-anak kalau kita lihat sekarang ada namanya masa pacaran untuk saling mengenal. Iya. Nah, pada saat saling berpacaran itu kan biasanya itu muncul semua yang baik Pak Ustaz ya. Karena ada niat untuk memiliki, baik laki-laki mau memiliki ini sang wanita pun mau memiliki. Tapi setelah berumah tangga, wah mompak nih. Mompak nih Pak Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana hal-hal kita menyikapi hal-hal seperti ini. Yang kedua, saya menarik di penanya yang pertama, kan yang namanya KDRT itu identik laki-laki yang kasar kepada istrinya. Iya. Tapi bagaimana kalau ada istri yang kasar terhadap suaminya? Nah, seperti itu Pak Ustaz. Ya, karena tidak sedikit juga istri kasar terhadap suaminya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya anak muda katanya pacaran muncul semua yang baik-baik, tapi setelah menikah, jadi makanya itu sebenarnya dalam Islam tidak ada namanya pacaran Islami. Tidak bilang pacaran Islami. Nah, semua pacaran hanyalah untuk mengumbar hawa nafsu dan syahwat. Ta'aruf boleh, tapi ta'aruf itu tidak sembarangan saling berkenalan orang berduaan, bukan begitu. Bukan pacaran, tidak ada pacaran Islami. Makanya inilah perlu kita, inilah tantangan kita sekarang ini sebagai orang tua, tantangan kita sekarang. Nah, tantangan sekarang dengan adanya HP dan lain sebagainya. Dulu kalau anak-anak tidak keluar rumah kita sudah merasa aman, tapi justru anak-anak tidak pernah keluar dari rumah dan pegang HP, perlu juga dicurigai itu. Jangan sampai perbuatannya yang aneh-aneh. Jadi intinya perlu kita menjaga anak-anak, perlu kita menjaga anak-anak. Hanya janji setia itu setelah kita menikah ada itu apa namanya dibaca di surat nikah di siga talik di. Nah itu perlu kita itu bahwa saya meninggalkan istri begini, tidak menafkahi dan lain sebagainya. Nah itu harus harus dipenuhi. Nah mawatan memang sulit memang Pak Haji bahwa mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah sulit memang. Dan saya kira cuma anak muda yang sering bertengkar dengan istrinya, tapi ternyata juga justru orang tua juga banyak matoa manina pemapangewa benina, banyak seperti itu. Matoa manina pemapangewa benina beda pisaranja bahkan berpisah. Jadi intinya tidak ada lain kecuali kita harus saling at-tafahum, saling pengertian. Nah, makomir kasar kepada suami. Biasanya perempuan itu kasar kepada suaminya kalau dia sudah pintar cari uang sendiri. Itu dia nama cana benita sapa dua lelena misalnya mancaja bala itu napakatunan itu. Apalagi kau dia kerja mata kan macam tu kutume cari tapi kamu jama itu biasanya kasar itu. Jadi makanya hati-hati kiko macan ni benita ma bisnis mas ni agak aja nih. Misal kina panrasa itu napa katuna. Nah, kan kita ini sebagai suami harus, dan ingat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
barang siapa nigi makunrai meminta cerai kepada suaminya, padahal suaminya orang baik, dengan masuk surga itu perempuan, baunya lagi surga dia pimauan. Itu perempuan seperti itu. Jadi perempuan yang kasar kepada suami, makanya nanti itu akan masuk neraka. Iya. Nah, tapi perlu juga kita selalu ingat bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita tidak boleh menyalahkan itu tadi. Makanya leja guru bangina lo udah isin apa? Saya tidak langsung salahkan suaminya. Kalau ada keluarga yang bertengkar itu, malage anak ta siba menituta. Aja tak pada tajo tabela, kita harus mendengar alasan kedua belah pihak. Aja mentang-mentang anak tetap petaga sabah menituta, jangan sampai anak yang sana. Nah, jadi sekali lagi intinya ini ya komelo ki makanja akhlak kesana keluarga ta, perbaiki akhlak ta. Akhlak yang pertama yang kita perbaiki, kita sebagai suami perbaiki akhlak ta kepada istri. Insyaallah ya komakanja keluarga ta, terutama istri ta, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Ini sudah terbit matahari, saya lihat, sebagai penutup supaya kita bisa mengamalkan hadis ini. Satu hadis tapi kandungannya luar biasa, pelajarannya luar biasa. Tidak usah terlalu banyak hadis kita pelajari, namun sit demi kumanas samui. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.